Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang manajemen risiko yang merupakan materi pekan ke-10. Ruang lingkup manajemen risiko dan tanggap darurat. Yang pertama, pengantar manajemen risiko dan tanggap darurat. Ada manajemen risiko, undang-undang bencana, identifikasi bahaya di tempat kerja, tanggap darurat di tempat kerja, tanggap darurat bencana di gedung bertingkat, sistem izin kerja. Ini secara umum ruang lingkup manajemen risiko. Tapi kita membahas sesuai dengan kebutuhan kita saja pada kesempatan kali ini. Manajemen risiko juga dalam istilah bahasa Inggris biasa dikatakan risk management atau manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko atau manajemen risiko? Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Strateginya adalah bisa berupa memindahkan risiko, menghindari atau mengurangi risiko. Tujuan manajemen risiko yang pertama, mengurangi risiko yang mungkin akan muncul sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Yang kedua, terpenting dapat diterima oleh masyarakat atau pekerja jika dia mendapat risiko dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi. Ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan manajemen risiko. Ada Arthur dan Richard mengatakan bahwa manajemen risiko suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Menurut Soekarto, manajemen risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi ini definisi risiko. Kemudian Herman Darmawi mengatakan risiko adalah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Lain harapan, lain kenyataan ketika menjalankan tugas di lapangan. Ketidakpastian terjadi karena risiko timbul karena ada ketidakpastian. Ini dari ketidakpastian itu risiko muncul. Kondisi yang tidak pasti karena beberapa sebab. Bisa tenggang waktu antara perencana suatu kegiatan sampai akhir kegiatan. Bisa karena keterbatasan informasi. Bisa karena keterbatasan pengetahuan atau keterbatasan kemampuan atau keterbatasan atau teknik pengambilan keputusan. Ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa poin. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi, kejadian yang timbul akibat perilaku dari pelaku ekonomi, contoh perubahan sikap konsumen atau perubahan teknologi. Ketidakpastian alam misalnya karena bencana, badai, banjir, gempa, kebakaran, dan sebagainya. Itu dikatakan atau disilakan force majeure, artinya kejadian di luar kemampuan kita, di luar kemampuan manusia. Ada juga ketidakpastian manusia, misalnya ada peperangan, ada pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Beberapa jenis atau macam risiko menurut sifatnya. Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan tanpa disengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, pencurian. Ada dalam bentuk spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan
agar terjadi ketidakpastian, memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko hutang piutang, perjudian dan lain sebagainya. Ada risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang. Ada risiko khusus, risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri. Ada risiko dinamis, risiko yang timbul karena kemajuan masyarakat. Menurut sumber dan penyebab timbulnya ada dua, risiko internal dan ada risiko eksternal. Kemudian manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi struktur risiko serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun dan memimpin dan mengawasi atau mengevaluasi program risiko. Tahapan-tahapan dalam manajemen risiko ada identifikasi, analisis risiko, pengolahan risiko, implementasi manajemen risiko dan monitoring. Identifikasi risiko seperti ini, ya. Kemudian untuk mengukur bobot risiko ada tabelnya, bisa dilihat sendiri. Kemudian ada matriks risiko seperti ini. Kemudian seperti ini juga dan lain sebagainya. Pengolahan risiko, beberapa jenis cara mengolah risiko, ada risk avoidance, ada risk reduction, ada risk transfer, ada risk deferral, ada risk retention. Kemudian sumbangan manajemen risiko bagi masyarakat, penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruk akan menghindari masyarakat di sekitar perusahaan akibat huru-hara, atau pengolahan limbah yang baik untuk menghindari pencemaran. Ini ada latihan soal, bisa dipelajari dan sebagainya. Syukran wa jazakumullahu khairan.